Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi untuk mereview jurnal. Bagaimana kita melakukan mereview jurnal? Nah, mungkin pada materi sebelumnya saya sudah memberikan cara menuliskan beberapa kutipan, baik kutipan menggunakan Mendeley ataupun menggunakan MS Word dengan citasi dan kutipan yang kita lakukan. Kemudian saya memberikan tugas Anda untuk menuliskan latar belakang dengan kutipan dan review jurnal yang sudah kita lakukan. Saya akan share screen. Oke. Pada share screen yang saya tunjukkan, ini adalah Microsoft Word yang saya bagi menjadi dua. Yang di atas adalah sub atau tulisan tentang latar belakang, dan yang di bawah adalah daftar pustaka yang sudah kita lakukan review jurnalnya. Kita sudah mereview latar belakangnya, perumusan masalahnya, kemudian pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat, dan literatur review ataupun landasan teori yang digunakan pada jurnal tersebut. Nah, setelah membaca jurnal, saya ingin mengutip beberapa kalimat di jurnal tersebut untuk saya tuliskan di latar belakang. Yang saya ambil temanya di sini adalah tentang robot, yaitu di sini adalah tentang rancang literatur review yang saya pakai di sini. Yang pertama adalah rancang bangun sistem prototipe robot kuadrut pemadam dari RBA Prawira Bima, kemudian Abdul Basit dan Ide Apriliana atau dari penelitian mahasiswa saya. Kemudian literatur review yang kedua saya ambil dari tulisan MM Aditya Insani dan Al-Kausar serta Sylvia, Sistem Kendali Fuzzy pada Mobile Robot Annual Research Seminar 2016. Dan yang ketiga dari Amukti, Nurhidayati, dan Widianto, rancang bangun sistem kontrol robot line follower menggunakan logika fuzzy. Jadi tema saya di sini memang implementasi fuzzy pada robot. Jadi saya di sini menggunakan ada 6 jurnal yang saya lakukan. Nah, bagaimana untuk menuliskan jurnal-jurnal tersebut atau review jurnal yang sudah saya lakukan di latar belakang? Saya mengambil latar belakang di perkembangan teknologi robotika di era industri 4.0. Nah, saya ngomong tentang perkembangan teknologi robotika di era industri 4.0 cukup besar. Di sini saya masih ngomong tentang robotika umum. Saya belum mengambil citasi dari manapun. Kemudian, secara umum, saya mulai mengerucut dari perkembangan robotik yang umum menjadi lomba kontes robot di Indonesia. Hanya di Indonesia. Kemudian, ada beberapa spek robot. Nah, kemudian, saya ngomong tentang lomba robot yang sudah pernah diikuti oleh mahasiswa Poltek. Nah, itu mulai mengerucut dari perkembangan robot, kemudian sejarah robot menjadi adanya kontes, kemudian kontes yang diikuti oleh mahasiswa Politeknik Harapan itu. Nah, itu saya belum mensitasi apapun. Nah, setelah menulis itu, baru setelah fokus menjadi robot yang akan saya gunakan untuk penelitian ini, maka saya ngomong, karena robot yang saya gunakan adalah tentang robot kebakaran, maka saya mengangkat beberapa kalimat yang menegaskan bahwa robot kebakaran itu penting dilakukan di sini, yaitu salah satu isu penting dalam relevan dan dunia teknologi robot pemadam kebakaran adalah robot pemadam kebakaran. Kenapa? Karena kebakaran adalah bencana yang serius dan dapat menyebabkan kerugian besar. Nah, ini gap-nya muncul. Gap masalahnya muncul. Termasuk hilangnya nyawa, harta, dan lingkungan. Oleh karena itu, menghadapi tantangan kebakaran dengan menggunakan teknologi canggih seperti robot pemadam kebakaran api berkaki
adalah langkah inovatif yang relevan dan sangat signifikan. Dan ini saya ambil, latar belakang ini saya ambil dari jurnal yang pertama. Jurnal yang pertama punya B.A. Prawira, Al-Basit, dan Ida Apriliana. Itu saya menggunakan literatur review untuk menuliskan latar belakang saya. Kemudian saya menuliskan keinginan saya. Nah, jadi seperti itu yang bisa Anda lakukan. Kebetulan saya di sini menuliskannya hanya satu, belum yang kedua dan ketiga saya tuliskan di landasan teori. Nanti di kalian di sini menampilkan 5 jurnal yang kalian gunakan. Jadi kalian bisa menceritakan atau memaparkan latar belakang pada jurnal kedua, pada latar belakang masalah di jurnal ketiga, keempat, dan kelima. Karena kalian di sini saya minta hanya untuk 2 jurnal, maka untuk tugas citasi ini kalian tuliskan kutipan di 2 jurnal tersebut, tetapi dituliskan dalam paragraf seperti ini. Kalau jurnalnya 2, ya kita buat 5 paragraf mungkin, maksimal ya. 3 paragraf, 4 paragraf boleh. Oke, jadi kiranya gambaran untuk tugas itu seperti itu. Sedangkan untuk UTS hampir sama dengan tugas yang seperti ini, menuliskan latar belakang, tetapi tidak hanya 2 jurnal. Kalian menuliskan latar belakang dengan 5 jurnal literatur review yang sudah kalian baca. Oke, jadi kesimpulan pada sharing materi kali ini adalah yang pertama, dalam menuliskan latar belakang, pada alinea pertama adalah kalimat umum, alinea kedua kalimat yang sudah mulai mengerucut khusus untuk melakukan penelitian ketiga ke kita. Mulai di situ kalian mengutip beberapa kalimat dalam jurnal kalian. Kemudian setelah itu kalimat kedua, kalimat berikutnya kalian juga bisa mengutip latar belakang di jurnal yang kedua. Paragraf selanjutnya dari jurnal seterusnya. Kita masih ngomong latar belakang. Jadi yang dituliskan di sini hanya latar belakangnya. Makanya saya minta jurnal yang dijadikan literatur review harus jurnal yang satu tema. Kalau bisa ada hubungan pengembangan, misalkan yang kayak tadi ya, robot, yang satunya robot line follower, yang satunya robot berkaki, tetapi sistemnya hampir sama, yaitu menggunakan fuzzy. Kalian silakan di sini mengambil tema yang sesuai, kemudian tuliskan latar belakangnya dengan menggunakan 2 jurnal yang sudah kalian cari. Tugas ini menjadi tugas individu, dan nantinya tugas ini akan menjadi tugas UTS kalian dalam UTS Project. Bedanya di tugas UTS, kalian menggunakan review jurnal sebanyak 5 jurnal. Kiranya itu paparan untuk menjelaskan tugas penulisan kutipan dan literatur review atau bab 4 ini, tapi kita praktik di sini. Oke, terima kasih. Semoga paparan ini bisa menjelaskan kalian dalam menuliskan tugas dan UTS. Selamat belajar, sukses selalu.